Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tak henti-hentinya maka kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah, untuk perbuatan Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Bapa, hari ini kami mau diperlengkapi oleh firman-Mu lewat renungan firman hari ini. Berbicaralah atas setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Nyatakan kerinduan Tuhan atas setiap kami pribadi lepas pribadi lewat firman-Mu saat ini. Berbicaralah karena kami sudah siap di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai memanfaatkan kemajuan teknologi untuk misi. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Roma 8 ayatnya yang ke-28 dan Roma 12 ayatnya yang ke-21. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kemudian berikut ini adalah firman Tuhan
dari dalam Roma 12 ayatnya yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, penginjilan dan misi adalah tugas utama gereja yang tidak pernah lekang oleh waktu. Di dalam setiap zaman, umat Tuhan dipanggil untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa tanpa memandang batas-batas geografis, budaya, dan bahasa. Saat ini kita hidup di dalam era digital yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Teknologi seperti internet, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya menawarkan peluang besar bagi gereja untuk melaksanakan misi dan penginjilan secara lebih efektif dan luas. Di sisi yang lain, teknologi juga menghadirkan tantangan etis dan teologis yang perlu diperhatikan oleh gereja. Roma 8 ayat 28 dan Roma 12 ayat 21 memberikan landasan teologis bagi kita untuk memahami bagaimana setiap perkembangan termasuk kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kehendak Allah. Di dalam Roma 8 ayat 28, Rasul Paulus menegaskan bahwa Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Hal ini mencakup perkembangan teknologi yang dapat dijadikan sarana untuk memperluas penyebaran Injil. Roma 12 ayat 21 menasihati agar kita tidak kalah oleh kejahatan, tetapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, penginjilan di era teknologi menghadirkan peluang yang luar biasa besar. Internet dan media sosial telah mengubah cara orang berkomunikasi, belajar, dan berinteraksi satu sama lain. Dengan internet, informasi dapat menyebar dengan cepat dan menjangkau berbagai belahan dunia yang sebelumnya sulit dijangkau oleh misionaris konvensional tradisional. Melalui platform-platform seperti YouTube, Facebook, Facebook Live, Instagram, TikTok, dan sebagainya, gereja-gereja dapat membagikan khotbah, pelajaran Alkitab, renungan singkat, dan bahan-bahan penginjilan kepada banyak orang secara real time. Selain itu, situs web dan aplikasi Alkitab telah tersedia dalam berbagai bahasa, memungkinkan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya dan bahasa untuk mengakses firman Tuhan. Internet telah menjadi alat yang sangat efektif untuk penginjilan dan misi. Demikian juga dengan tayangan ini yang sedang disimak oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dapat diwujudkan dengan adanya teknologi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, situs web Alkitab online dan aplikasi seluler juga memungkinkan orang untuk mengakses firman Tuhan di mana saja dan kapan saja. Aplikasi Alkitab telah diunduh jutaan kali dan menyediakan Alkitab dalam ratusan bahasa. Ini sangat penting untuk menjangkau daerah-daerah di mana Alkitab dalam bentuk fisik sulit didistribusikan. Penggunaan AI atau Artificial Intelligence atau juga disebut kecerdasan buatan dalam konteks pekabaran Injil juga dapat diterapkan. Misalnya chatbot untuk penginjilan. Chatbot berbasis AI dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tentang iman Kristen dari orang-orang awam yang tertarik untuk belajar. Chatbot dapat diprogram agar dapat memberikan jawaban berdasarkan Alkitab dengan teologi yang benar, sehingga membantu orang yang mencari kebenaran dengan cara yang cepat dan efisien. AI juga dapat membantu gereja menganalisis data jemaat untuk lebih memahami kebutuhan spiritual mereka. Dengan demikian, gereja dapat merancang program-program yang lebih tepat sasaran, baik untuk penginjilan maupun untuk pendalaman iman bagi anggota jemaat. Namun, pemanfaatan AI dalam penginjilan juga memerlukan perhatian khusus, memastikan bahwa AI digunakan sebagai alat yang mendukung misi Injil, bukan sebagai pengganti peran manusia dalam penginjilan. Kemajuan teknologi juga menghadirkan sejumlah tantangan etis dan teologis yang perlu diperhatikan oleh gereja. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mengantisipasi teknologi dari merusak hubungan antar manusia jika tidak digunakan dengan bijak. Misalnya,
Meskipun internet memfasilitasi komunikasi jarak jauh, banyak orang merasa semakin terisolasi secara sosial karena mereka lebih sering berinteraksi melalui layar daripada tatap muka secara langsung. Teknologi juga dapat membuat orang lebih tergantung pada perangkat dan algoritma, sehingga mengurangi kepekaan dan empati antar sesama. Oleh karena itu, gereja harus berhati-hati agar teknologi yang digunakan di dalam misi dan penginjilan tidak menggantikan aspek komunitas yang esensial di dalam kekristenan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, gereja memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan dalam misi dan penginjilan mendatangkan kebaikan, bukan kehancuran. Gereja harus tetap setia pada kebenaran Injil dan mempromosikan kasih Kristus di dalam dunia digital yang seringkali penuh dengan kebingungan dan perpecahan. Dengan demikian, kemajuan teknologi harus dapat dilihat sebagai anugerah yang dapat digunakan untuk menggenapi rencana Allah dalam misinya di dunia. Internet, kecerdasan buatan atau AI tadi, dan berbagai inovasi lainnya adalah hal yang jika digunakan dengan benar dapat membawa, mempercepat penyebaran Injil dan membawa juga banyak orang kepada Kristus. Teknologi adalah sarana yang Allah berikan kepada kita di zaman ini, dan kita dipanggil untuk memanfaatkannya demi kemuliaannya, menggunakan teknologi secara bijaksana, dan tetap berkomitmen pada misi yang telah dipercayakan oleh Kristus, yaitu memberitakan Injil kepada segala bangsa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setiamu dan kemurahanmu yang masih dicurahkan kepada kami. Kami juga bersyukur untuk adanya teknologi maju di masa hidup kami ini, sehingga kami dapat mempelajari firman Tuhan dengan lebih mudah, dan kami juga dapat saling berbagi, saling membangun melalui teknologi yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah teknologi ini dapat digunakan oleh anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, untuk melakukan pekabaran Injil secara efektif, menjangkau banyak orang di berbagai tempat, dan biarlah lebih banyak orang dapat mengenal kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kini kami berdoa, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.